Hello everyone, welcome to my room. Di video pertama ini, saya akan membahas tentang lagu anak-anak yang mempunyai sejarah mistis. Pada umumnya, lagu anak-anak identik dengan keceriaan seorang anak. Apalagi ditambah dengan melodi yang sangat riang dan sangat mudah untuk diingat. Namun, jika kita melihat beberapa sejarah dari lagu tersebut, kita akan menyadari bahwa lagu tersebut mempunyai arti dan sejarah. Mungkin jika kita menyanyikan atau mendengarkan lagu tersebut, terasa seperti biasa saja. Tidak ada yang aneh, bahkan berbau mistis. Dan lagu-lagu apa saja yang masuk dalam playlist Scary Room kali ini? Berikut 7 lagu anak-anak yang mempunyai sejarah mistis. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Lagu ini merupakan lagu permainan yang biasa dimainkan anak-anak di Inggris. Dengan dua anak berdiri berhadapan sambil memegang kedua tangan membentuk sebuah jembatan. Kemudian anak yang lainnya berputar di bawah kedua tangan anak yang bergandengan tadi. Kalau di Indonesia, mungkin seperti permainan ular naga. Sepintas memang jika didengar dari segi melodi, lagu ini sudah memenuhi unsur lagu anak-anak, yaitu bunyi melodi yang seperti diulang-ulang dan bertangga nada mayor. Tapi coba kalian periksa baik-baik liriknya berikut ini. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Mungkin sebagian dari kalian berpendapat ini hanyalah lagu permainan anak-anak. Tapi lagu ini diciptakan karena mempunyai sejarah. Dan apa sebenarnya makna dari lirik lagu ini? Singkat sejarah, lagu di atas menceritakan tentang jatuhnya jembatan London berulang-ulang karena kesalahan pemilihan material untuk membangun sebuah jembatan. Namun ternyata ada cerita menyeramkan di balik semua itu. Diduga jembatan London dibangun dengan praktek hukuman immurement, yaitu hukuman mati, di mana seseorang dibiarkan di dalam sebuah bangunan berdinding dan dibiarkan mati kelaparan. Hal ini sangat berbeda dengan dikubur hidup-hidup, di mana sang korban tewas dalam waktu singkat karena kehabisan oksigen. Tradisi ini dilakukan karena kepercayaan para masyarakat Eropa kuno yang percaya bahwa bangunan akan lebih kokoh setelah pelaksanaan hukuman mati tersebut. Di akhir suatu bait di lagu ini, tangan kedua anak tersebut diturunkan dan anak yang terakhir yang melewatinya akan terperangkap di dalamnya, yang artinya menggambarkan ritual ini telah selesai. Mary, Mary, quite contrary. Mary, Mary, quite contrary.
watch your garden grow with silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row. Dari lirik di atas memang tampak dan terdengar biasa saja. Namun, setelah ditelaah lagi, arti dari lagu tersebut bisa membuat kita berpikir lagi untuk menyanyikannya. Mungkin beberapa dari kalian tahu tentang Bloody Mary. Lirik dari lagu ini sering dipakai banyak orang dalam ritual Bloody Mary, yaitu permainan yang berbahaya yang mengundang sesosok wanita menyeramkan untuk menyeberang ke dunia kita. Bloody Mary, putri Raja Henry ke-8, terkait dengan penyiksaan dan pembunuhan orang-orang penganut Protestan. Ratu Mary merupakan penganut Katolik yang sangat taat. Tamannya merujuk pada kuburan yang dipenuhi dengan martir Protestan. Lonceng perak adalah alat pemata jari, sementara kulit kerang atau rumah kerang diyakini sebagai alat yang diletakkan pada alat vital laki-laki. Dalam bahasa Inggris, arti kata dari contrary diartikan sebagai pembunuh psikopat. So, silakan berpikir lagi untuk menyanyikan lagu ini. Three Blind Mice. Three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife, who cut up the tapes with a carving knife. Did you ever see such a sight in your life? There's three blind mice. Lagu berikut ini mempunyai kaitannya dengan lagu sebelumnya. Diterbitkan oleh John W. Ifime, sebuah buku bergambar anak-anak yang berjudul The Complete Version of Yet Three Blind Mice. Menceritakan tentang 3 tikus yang sedang berpetualangan dan akhirnya diambil oleh seorang petani yang mana istrinya mengejar mereka, membutakan mereka, dan pada akhirnya dibunuh. Cerita tersebut diangkat dari kisah 3 uskup Protestan, Hugh Latimer, Nicholas Ridley, dan Thomas Cranmer, yang tidak sukses menjalankan konspirasi untuk menjatuhkan tahta Ratu Mary. Atas konspirasi yang mereka lakukan, Ratu Mary pun menjatuhkan hukuman mati dan membakar ketiganya di tiang pancang. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dari arti kata blind atau kebutaan pada judul lagu tersebut? Menurut para ahli sejarah, lirik dari lagu tersebut diartikan sebagai bidah agama yang mereka lakukan. Ring Around the Rosie. Lagu populer yang biasa dinyanyikan anak-anak
dengan cara saling bergandengan tangan, membentuk lingkaran dan berputar bersama. Terlihat begitu sederhana dan sangat ceria. Tapi nyatanya, sejarah dari lagu ini tidak sesederhana dan seceria itu. Sejarah lagu ini berasal dari wabah besar di London pada tahun 1665. Ring Around the Rosie, yang artinya lingkaran di sekelilingi warna merah dadu. Hal ini merujuk pada bintik merah dadu di kulit dengan lingkaran di sekelilingnya, yang menandakan bahwa orang itu terinfeksi. Para penderita akan membawa a pocket full of posies, yang berarti sekantong penuh dengan bunga, untuk menyamarkan bau tubuh membusuk dan bau busuk di kota tempat ratusan korban wabah jatuh tewas setiap hari. Ashes, ashes, we all fall down, yang berarti abu-abu, kita semua berjatuhan. Wabah besar di London yang dimulai dari tahun 1665 sampai dengan 1666. Wabah tersebut membunuh sekitar 100.000 orang atau 20% penduduk London. Penyakit ini diidentifikasi sebagai penyakit pes, yaitu infeksi bakteri atau Yersinia pestis yang ditularkan melalui kutu. Dan wabah ini dikenang sebagai wabah besar karena merupakan salah satu wabah terakhir di Inggris, dan terciptalah Ring Around the Rosie. Here we go round the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, so early in the morning. Lagu tersebut masih berasal dari negara Inggris. Diciptakan oleh R.S. Duncan, seorang mantan gubernur di Wakefield. Sang gubernur mengaku mendengar lagu ini saat ia sedang mengunjungi salah satu penjara di Wakefield. Singkat cerita, saat hendak berjalan-jalan di dalamnya, ia pun mendengar seorang tahanan wanita yang sedang menyanyikan lagu sambil berputar-putar di dalam selnya. Dengan tangan terbentang ke samping, seolah-olah ia sedang bergandengan dengan seseorang. Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa di dalam sel tersebut. Saking penasaran, R.S. Duncan pun menyelidiki kasus apa yang membuat wanita tersebut berada di dalam penjara. Alhasil, R.S. Duncan pun mengetahui bahwa wanita tersebut masuk penjara dikarenakan telah membunuh keempat anak kandungnya sendiri. Dan sampai wanita itu mati, para tahanan dan penjaga penjara masih sering mendengar senandung nyanyian dari sel tersebut. Maka terciptalah lagu tersebut pada tahun 1955. Kagome Kagome. Lagu berikutnya berasal dari negeri Sakura dengan judul Kagome Kagome.
Kagome adalah permainan anak-anak di Jepang yang dimainkan sekelompok anak-anak yang bernyanyi sambil berjalan bergandengan tangan melingkari seorang anak di tengah yang menjadi oni. Dalam bahasa Jepang, oni diartikan sebagai iblis. Anak yang menjadi oni duduk mendekam di tengah lingkaran sambil menutup mata dengan tangannya. Ketika lagu selesai dinyanyikan, anak itu harus menebak nama anak yang persis di belakangnya. Anak yang namanya berhasil ditebak akan menjadi oni di permainan selanjutnya. Permainan ini banyak menyimpan misteri dikarenakan lirik lagunya yang begitu misterius. Coba kalian dengarkan liriknya berikut ini. Lagu ini dikaitkan dengan salah satu kisah tragis anak-anak panti asuhan yang ada di Jepang. Mereka menjadi objek eksperimen berbahaya dari para ilmuwan Nazi. Kisah ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Di sebuah bukit dekat dengan area Hiroshima, banyak ilmuwan Nazi yang sedang melakukan eksperimen yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Para ilmuwan ini dikenal sebagai ilmuwan yang sering melakukan eksperimen aneh dan selalu bersembunyi di bawah radar. Dan kali ini, mereka ingin meneliti sebuah keabadian. Mereka beranggapan di dalam otak terdapat tombol kematian universal yang aktif setelah otak manusia berkembang, dan tombol inilah yang mengatur kematian seseorang. Para ilmuwan ini mengemukakan bahwa mereka bisa mengangkat tombol tersebut dan memberikan manusia sebuah keabadian. Dan eksperimen ini pun berlangsung pada tahun 1942. Mereka memilih sebuah panti asuhan di Jepang sebagai tempat eksperimen. Dan objek penelitian mereka adalah anak-anak yang tinggal di dalam panti asuhan tersebut. Sebelum anak-anak tersebut diteliti, mereka akan melakukan tes psikologi dan memberikan imunisasi agar terhindar dari cacat. Dan saat itu, mereka memulai eksperimen mereka dengan membedah salah satu staf panti asuhan tersebut untuk mencari tahu perbedaan antara otak manusia dewasa dan otak anak-anak. Sambil mencari tombol kematian tersebut agar dapat memulai eksperimen mereka, korban pertama eksperimen tersebut adalah anak yang paling tinggi di antara semua anak di panti asuhan tersebut. Mereka mulai membelah kepala anak itu dan mengangkat tombol kematiannya. Namun, saat kepalanya ditutup, anak ini kemudian tewas dan mayatnya dibuang begitu saja di hutan belakang panti asuhan tersebut. Terlepas dari banyaknya misteri yang terkandung dalam lirik lagu Kagome-Kagome ini, permainan ini digemari banyak anak-anak di Jepang. Dan hampir di seluruh belahan dunia mengetahui tentang permainan tradisional ini. Siapa yang tidak tahu dengan lagu yang satu ini? Berasal dari negara kita sendiri, Nina Bobo sering dinyanyikan sebagai lagu pengantar tidur untuk anak-anak. Dengan lirik yang sangat sederhana dan tentu saja
bisa membuat anak-anak tertidur lelap. Akan tetapi, di balik lirik yang sangat sederhana dan mudah diingat ini, ternyata lagu ini mempunyai sejarah yang sangat kelam. Nina Bobo bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki satu orang anak perempuan bernama Helenina, yang merupakan campuran Belanda Jawa. Sang ayah kelahiran Belanda bernama Van Rotsnik, dan ibunya adalah seorang wanita Jawa bernama Mustika. Helenina atau yang biasa dipanggil Nina memiliki masalah kesulitan tidur atau yang biasa kita sebut insomnia. Maka sang ibu pun selalu bersenandung setiap malam untuk menidurkan Nina. Dan pada akhirnya Nina pun jadi ketergantungan dengan senandung pengantar tidur dari ibunya. Atas saran dari sang ayah, sang ibu pun menciptakan liriknya dan tidak bersenandung lagi. Lirik lagunya sama seperti yang kita ketahui sekarang. Setiap malam ibunya selalu menyanyikan lagu tersebut, hingga pada suatu waktu Nina menderita sakit parah dan meninggal dunia. Nina meninggal di umurnya yang masih terbilang 6 tahun dan sangat meninggalkan kesedihan yang mendalam pada orang tuanya. Pada suatu malam, sang ayah menemukan Mustika sang ibu sedang menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia nyanyikan untuk Nina. Mustika bercerita kalau dia sering mendengar suara Nina menangis meminta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Maka setiap malam, walaupun anaknya yang sudah meninggal, sang ibu terus menyanyikan lagu ini sampai akhirnya sang ibu pun juga meninggal dunia. Setelah Mustika meninggal dunia, kini giliran Van Rotsnik, ayahnya, yang dihantui oleh anaknya sendiri, yang meminta agar dinyanyikan lagu pengantar tidur yang selalu dinyanyikan oleh ibunya itu. Hal tersebut membuat pikiran Van Rotsnik menjadi terganggu, dan dia pun mulai menyanyikan lagu tersebut berulang-ulang sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Dan rumornya, kalau kita menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menidurkan anak kita, arwah Nina akan datang dan membuat anak kita tertidur lelap. Itulah 7 lagu yang mempunyai sejarah mistis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Dan yang terakhir, see you later.